welcome back. Jadi aku mau jelasin tentang riba, qarar, dan mixture. Stay tune. Oke, yang pertama aku akan jelasin ke kalian semua tentang riba. Di sini aku akan jelasin tentang definisi riba secara umum. Nah, secara umum riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Nah, kita udah nggak asing lagi dengan namanya riba karena emang dalam Islam itu riba sangat dilarang atau hukumnya haram. Itu udah gak asing lagi di telinga para umat muslim kan. Nah, di sini ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam riba, yaitu ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Abu Hanifah, beliau mendefinisikan riba sebagai melebihkan harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya di sini tambahan terhadap barang atau yang timbul dari suatu transaksi tersebut atau utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo. Nah, dalam perkembangannya riba tersebut ada dua bentuk, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah berkaitan dengan penangguhan waktu yang diberikan kepada pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi. Jadi, riba bentuk ini mengacu pada bunga pada utang. Nah, maksudnya di sini ribanya itu dalam bentuk bunga, dan bunga yang diberikan itu sangatlah tinggi. Makanya di sini termasuk dalam riba nasi'ah. Nah, yang kedua yaitu riba fadl, adalah bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual, yang diartikan sebagai kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditor dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Rahman pada tahun 1995. Nah, teman-teman, ternyata riba tersebut mempunyai sejarah tersendiri. Nah, di sini aku akan jelasin secara singkat sejarah dari riba. Nah, pada para pakar sejarah, pemikiran ekonomi menyimpulkan kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada pada tahun 2500 sebelum Masehi, baik Yunani kuno, Romawi kuno maupun Mesir kuno. Jadi riba ini sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2000 sebelum Masehi di Mesopotamia, wilayah Irak sekarang. Nah, jadi ternyata Mesopotamia itu adalah wilayah Irak sekarang ini, pada dunia sekarang ini loh. Telah berkembang sistem bunga. Sementara itu 500 tahun sebelum Masehi, Temple of Babylon menggunakan bunga sebesar 20% per tahun. Ini dikemukakan oleh pakar sejarah Agustino pada tahun 2002. Nah, kemudian Plato mengecam sistem bunga dengan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat, dan yang kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Nah, di sini dikatakan dalam pengertian ini aja udah terlihat jelas riba itu haram kan. Nah, kemudian pada tahun 1976, 300 ahli dunia bersama para ulama seluruh dunia dalam Konferensi Ekonomi Islam Internasional menetapkan keharaman bunga bank dan keharusan umat Islam mendukung bank syariah tanpa bunga yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini yang paling penting, yaitu pelarangan riba dalam Al-Quran. Nah, udah tahu kan riba itu sangat-sangat dilarang dalam Islam dan sudah disebutkan dalam Al-Quran. Para musafir mengatakan bahwa proses keharaman riba disyariatkan Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Tahap pertama itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa riba bersifat negatif serta menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zaman zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah telah jelaskan dalam surat
Quran surah Ar-Rum ayat 39. Nah, mungkin kalau aku jelasin tambah banyak durasinya. Yang kemudian tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi dan akan memberikan balasan yang keras kepada mereka yang mempraktikkan riba. Nah, hal ini juga telah Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 161. Nah, kita akan masuk dalam konsepsi gharar. Al-gharar adalah ketidakpastian. Maksudnya ketidakpastian di sini dalam transaksi muamalah adalah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak lain. Nah, dan yang terakhir ada konsep maisir. Maisir atau qimar secara harfiah bermakna judi atau spekulasi. Secara teknik, maisir adalah setiap permainan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk yang menang. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan tentang riba, gharar, dan maisir. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa tanya-tanya. Oke, bye-bye.